kakak ini bersama dengan suami ya, Ya. untuk menyehatkan suaminya juga. Di sisi lain juga bapak ibu, kakak ini juga ingin menyehatkan dirinya sendiri. Jadi mari sama-sama bapak ibu bawa suami, bawa istri, keluarga, tetangga dan anak-anak kita agar kita juga dapat sehatnya, dapat juga cantiknya. Yang ganteng makin ganteng, yang cantik makin cantik. Hui. Luar biasa, sehat dari dalam, cantik dari luar. Terima kasih Happy Dream. Gamsa Hamida, Sarang Hamida. Ini dia abangnya lagi pemakaian alat Smart Plus. Halo bang, sudah berapa hari terapinya? Udah ketiga kalinya 3 hari. Ya, sudah 1 minggu ya. 1 minggu. Ini tutur bang. Ya, Ya, tutur tuh. ya, cuman terapinya baru 3 kali. Baru 3 kali ya. Satu minggu ya. Jadi masih ada kelang-kelang ya. Masih ada yang nggak datang, masih ada datang gitu ya. Ini bertutur tuh. Betul-betul ya 3 kali ya. Jadi selama sebelum kenal terapi lah, berobat kemana abang? Nggak ada tuh. Nggak ada ya. Kena keluhannya. Ya keluhannya kadang-kadang kalau kita bawa mobil seharian betisnya agak apa? Oh, suka naik betis dua-dua atau sebelah kiri aja? Dua lah. Dua-dua ya. Ya, Jadi kalau kadang pinggang memang terasa apa? kram atau panas Ya, sakit lah. sakit gitu ya, ya. Oh, jadi nggak ada penanganan kalau pas kumat gitu? Nggak ada, entah balsem nggak ya, diurut-urut ya paling ya? Tutur. Nggak juga. Oke. Udah berapa usianya bang? 61. 61. Ya. Wow, 61 tapi Iya. seperti iya, aku salah sebut kok abang aku panggil. Iya bapak ya, tapi nggak nampak lo 61-nya. Oh masa? Makanya aku panggil abang, astaga. Udah. Ini hidupnya senang terus ini ya, nampak ya bapak ibu, ini contoh ya bapak ibu ya. Orang yang selalu mungkin tersenyum ya, ramah ya bapak ibu ya, bersosialisasinya tinggi ini ya. Iya 61 tapi lihat nih bapak ibu, ototnya masih kencang loh. Oke, mudah-mudahan saya seperti bapak kita ini ya. Dari mana datangnya Pak kemari? Dari Pak Barat. Bapak Barat ya. Dari Bapak Barat ya. Kabupaten tetangga. Hmm? Kabupaten tetangga dengan Dewi. Iya betul, Bapak Barat kabupaten tetangga betul. Jadi ada ya manfaat Bapak selama 3 hari Rasakan mencoba. udah 2 kali sampai hari ini adalah kayaknya ada kelincahan, walaupun ada terasa sedikit dia agak berat kaki itu, mungkin kah gara-gara apa itu kah reaksinya. Oh, semakin berat ya. Reaksinya semakin berat di bagian kaki aja. Pinggang? Pinggang ya. Enggak ya, belum ada reaksi di pinggang, tapi di kakinya semakin berat. Tapi tidak terganggu ya untuk beraktivitas ya. Tidak. Oke. Jadi mau tanya lagi, ada dipungut biaya? Tidak ada. Tidak ada dipungut biaya ya. Saya Jadi pertanyakan semalam itu bagaimana biayanya, itu rupanya gratis. iya, kemarin juga yang dari tele juga rombongan gratis juga, nggak membayar. Iya. Jadi di sini kita terapinya gratis, tidak ada pungut biaya apapun, pungli pun tidak ada. Hanya saja di sini kalau ada tetangga, keluarga, saudara, ya keluarga kita lah, terutama kan. Kalau kira-kira perlu kita tolong, bawa aja kemari gitu. Yang sehat juga bisa. Bentuk mencegah namanya sumber penyakit udah jelas ya, tahulah ya. Itu dari makanan ya kan, udara, pemicunya pikiran kan gitu. Itu aja ya Pak. Kalau untuk biaya yang lain ya kita sama-sama nggak usah pikirkan gitu. Kita pikirkan gimana warga Sidikalang dan sekitarnya Papak Barat itu semuanya merasakan
apa ya, merasakan oh terapi Happy Dream seperti ini gitu kan, kedepannya juga kan mulut ke mulut kan makin banyak akhirnya gitu. Ternyata sambil minum obat atau sambil minum herbal atau sambil kusuk sambil terapi yang nggak ada efek samping, justru lebih baik gitu kan, ada yang menyentuh ada yang alaminya kan, ini tanpa sentuhan alat aja yang bekerja panas, tujuannya ya untuk memperlancar sirkulasi peredaran darah. Kalau darah yang membeku, darah yang mengental, kalau ketika dipanaskan kan otomatis dia pasti mencair seperti mentega juga kan, lemak-lemak gitu kan, kalau dipanaskan juga dia kan sifat lemak mencair, kayak lilin kan mencair, mentega dipanaskan mencair gitu, kolesterol itu kan. Ya balik lagi kalau kita ada penderita contohnya asam lambung gitu kan, pasti semua orang mengalami ya gas yang berlebih tadi kan. Kalau zaman dulu kan dikasih botol diisi air hangat gitu kan, digudel-gudel gitu kan supaya keluar anginnya kan, gas tadi kan melalui buang buang angin sama sendawa. Jadi ini kan panas gitu, tinggal kita pakai telungkup aja kan, secara nggak langsung dibuang gasnya, dikeluarkan gitu. Gitu juga dengan penyakit yang di bagian kaki, mau rematik, mau asam urat, mau naik betis, mau varises kan gitu. Jadi sebenarnya itu berhubungan dengan apa? Dengan adanya penumpukan gitu, penumpukan ya contohnya kayak tulang tadi kan terlalu terlalu sudah usianya sudah tua gitu kan, sering mandi malam, selalu kena dingin kan gitu. Jadi tulang tadi, usia tulang tadi jadi apa kan gitu, jadi rentan gitu. Makanya ketika orang kena rematik kontak ke dingin kan dia Iya, ya. sensitif Saya gitu. akuin memang sering mandi malam. Iya, kena mungkin kan pekerjaan juga yang memaksa kita harus pulang malam, nggak mandi mau tidur rasanya risih kan, nggak enak. Jadi ya gitulah, apapun ceritanya mau mandi air hangat namanya udah malam kan udah beda sirkulasi udaranya gitu. Jadi ya itulah faktor kebiasaan juga kan salah satu pemicu penyakit. Faktor keturunan juga ada, tetapi kan lebih 70%-nya kan faktor kebiasaan gitu kan, apa yang dikonsumsi kan gitu. Jadi intinya Bapak, intinya di sini apa yang kita masukkan nggak semuanya itu keluar, nggak semuanya itu bisa dicerna. Adanya kita contohkan aja, satu hari satu tetes aja, satu hari satu tetes air dari 6 bulan contohnya kita makan dengan usia 60, satu hari satu tetes air kan udah banyak itu yang menumpuk. Kadang kita BAB satu hari sekali, kita makan satu hari 4 kali atau 3 kali, ya kan lebih banyak yang masuk gitu kan. Jadi artinya itunya dia pembersihan dari dalam, lebih tepatnya di mana yang mau dibersihkan, bukan di kulitnya gitu loh, tetapi apa, di pembuluh darahnya. Itulah makanya kita butuh pemanasan yang mampu masuk ke dalam, karena sesungguhnya penyakitnya kan di dalam, lebih tepatnya di pembuluh darah. Itulah dibersihkan. Kalau contoh maaf, boleh bisa kita nggak ada terapi ini, bisa kita membersihkan pembuluh darah, cuci darah. Tapi kan kita kan tahu yang namanya cuci darah seperti apa sih gitu kan. Jadi artinya dikasih obat pengencer darah bisa, tapi kan yang namanya dikonsumsi ini kan terkadang yang namanya dikonsumsi ya kita nggak tahu kan campurannya apa di dalam kan. Jadi ini alami tanpa efek samping, kebutuhan tubuh. Kalau tubuh kita dingin kan saraf tadi kan jadi kaku gitu kan, tapi kalau tubuh kita hangat ya kan sifat darah mencair, saraf tadi juga kan mendapatkan nutrisi. Kalau dialirkan darahnya saraf itu kan dari situnya mereka dapat makanan dan nutrisi tadi kan gitu kalau dialirkan. Tapi mau di pompa jantung mau mengalir ke kepala, di leher aja suka sakit, suka tegang, kena makan daging katanya, kena kolesterol, kena tensinya naik turun. Ya banyak pikiran, mana bisa kita salahkan itu. Intinya ada yang bermasalah, yang menyumbat kan di pompa jantung. 30 cc harus nyampe ke otak, tapi yang nyampe cuma 20, kena ada penyumbatan di pundak, kena kolesterol gitu kan. Ya saya rasa itu kan bermasalah, itu kan masalah. Makanya ketika peredaran darah itu mengalir dengan tidak ada hambatan, saya rasa apapun yang menumpuk di pembuluh darah tadi ya akan dibawa dengan sendirinya kan keluar dia. Apalagi kita laki-laki kan tiap hari beraktivitas, bisa jadi keluar lewat keringat, bisa jadi juga keluar lewat ini kan gitu, buang air besar gitu dia Pak. Jadi
intinya yang namanya terapi pengantar panas kami ini, yang membedakannya dengan terapi yang lain, namanya terapi, yang membedakannya jenis batunya aja. Iya, batunya ini batu elvan. Batu elvan ini dia dua jenis gini, dua jenis dia. Ini dia, dua jenis, ada abu-abu sama warna putih. Jadi dapat gompahannya itu dipecahkan dia Pak, dipecahkan jadi kerikil. Setelah jadi kerikil dia kan, baru dia dipilih lagi gitu, dipecahkan lagi untuk mendapatkan yang si putih sama si abu-abu. Ya, jadi yang diambil ini yang putihnya, itulah makanya ada serbuk. Nah, jadi dari serbuk itulah nanti dibentuklah dia seperti kapsul. Itulah seperti ibu jari lah dibentuk. Cembung ini nampaknya aja bulat, tapi aslinya cembung itu. Jadi cembungnya ini tujuannya untuk apa? Kan lebih enaknya kita ngurut pakai jempol daripada pakai ini. Tenaganya berapa sih ini? Pertahanannya ya ini dia seperti jempol ibu jari. Jadi pemijitannya lebih pas. Jadi kenapa dia dibentuk seperti ibu jari? Karena di dalam tubuh manusia itu ada 365 titik C. Titik C itu titik akupuntur. Kalau orang asam urat kan nggak boleh diurut, ditusuk-tusuk kayu kan kakinya. Nah itu dia titik C-nya itu yang dicarinya gitu. Wajah yang stroke kan gitu. Jadi misalnya asam urat itu dari mana misalnya dinyatakan dia sudah sembuh? Kalau Iya, di sini kan. Jadi memang sebenarnya gini, asam urat ini kita pergi ke rumah sakit, cek darah kan gitu, 7, 8, 9 segala macam gitu kan. Jadi kalau kita udah terapi, sebelum masuk asam uratnya 8, sering mendenyut kan gitu. Setelah dia terapi berapa hari gitu, denyutnya hilang. Udah, itu bukan berarti asam uratnya hilang. Udah, itu berarti asam uratnya tadi lagi proses dipecahkan, purin kan, di persendian dipecahkan untuk dialirkan didorong sama si darah untuk keluar melalui urin. Nah, nanti keluar dia serpihan kayak perkristalan. Nah, gitu. Terus buang air kecil kita kuning. Nah, gitu. BAB kita itu hitam, baunya beda dari sebelumnya, sebelum terapi. Dari situ. Nah, kalau udah ada ciri-ciri kayak gitu, boleh untuk memperjelasnya lagi ke rumah sakit untuk cek kembali sebulan kemudian. Memang seperti itu. Tapi yang jelas dari rasa. Udah nggak mendenyut, udah nggak bengkak, saya makan pantangannya nggak kumat. Iya, gitu dia Pak. Makanya nanti yang jelas kalau asam urat di sini diterapi cocok pemanasan, dipecahkan zat purinnya, dipecahkan itu dalam arti diretakkan. Contohnya pakai ini kan getaran, ya kan? Lama-lama getaran tadi kan Bapak merontokkan, dirontokkan getar, dah dibawalah sama peredaran darah kan, sambil terapi kita dibawa peredaran darah. Cuman dia nanti pindah dari sini tiba-tiba ke sini. Kok jadi ke sini sakitnya? Karena dia harus keluar lewat urin. Dia jalan ke atas yang bawa darah tadi. Kalau dari keringat nggak keluar itu? Enggak, dia nggak keluar dari keringat. Yang keluar dari keringat itu salah satunya apa? Salah satunya kayak kotoran dalam tubuh kita. Nah, kalau asam urat kan perkristalan, pengapuran, kapur, zat urin. Beda dia dari urin. Gitu. Kalau dari keringat itu kebanyakan lemak-lemak ya yang dicairkan gitu. Makanya rasanya kan dia tidak asin. Ya. Kan rasanya tidak asin, terus dia kan tidak bau. Nah, gitu kan tidak bau. Terus dia kalau kita pegang seperti ini kan dia juga apa ya, nggak lengket. Nah, nggak lengket gitu. Jadi ya perlu nggak sih lemak itu dicairkan? Ya perlu, karena kan setiap hari kita makan ikan digoreng pakai minyak, belum lagi lemak dari nasi apa segala macam. Jadi setiap hari perlu gitu. Terus tandanya kita juga ada perubahan untuk keseluruhan, badan kita terasa ringan, tidur kita terasa apa ya, maksudnya nyenyak gitu. Nyenyaknya itu 4 jam pun kita tidur tapi badan tuh nggak sakit gitu. Sebelumnya kita tidur lebih dari 8 jam atau 7 jam, bangun badan tuh adanya yang berat lah, yang inilah. Nah itu bedanya setelah terapi. Terus setelah kita terapi nanti kan nafsu makan kita itu kan apapun lauknya makannya lahap aja gitu.
maaf kata ya, saya pemilih gitu kan, kalau makan kalau nggak pakai sop, nggak ada sambal kayaknya kurang nendang gitu. Tapi ini entah kenapa nggak seperti itu, tapi Pokoknya apa saja dimakan. pun bisa dilalap. Iya gitu dia Pak, makanya itulah perbedaannya untuk keseluruhan. Terus nanti dari mata contohnya kita ada keluar mata gitu, nanti kotorannya pagi-pagi banyak keluar dan dia keras gitu. Terus kalau kita maaf korek kuping lebih tebel, kerak-keraknya dapat gitu. Udah. Terus kita kalau terapi juga ini kayak kelendirnya tuh kayak ada yang mau keluar gitu. Nanti dipompa semua dari 7 lubang tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, air kecil, air besar, 7 puri-puri. Semua itu dikeluarkan nanti. Makanya Jadi ini berapa jenis ini di yang alat terapinya? keseluruhan ada getaran, ada pemanasan, ada pengurutan, Pengurutan yang ini. Iya, pengurutan plus pemanasan. pemanasan. Iya, 2 alat jadi 1. Kalau ini pemanasan, kalau yang ini getaran. Kalau yang dipegang tadi itu pernah semat bong, itu untuk jantung. Yang ditempel itu untuk dimana bagian yang susah kita jangkau. Jadi ditempel, kita sambil nonton sambil apa. Itu stimulus namanya. Terus tetes mata tadi itu dia bang, Pak. Itu satu hari tek, 1 detik tek, 7 penyaringan itu. Nah itu air yang alami dia tetes. Jadi makanya tidak ada efek samping. Nah itu banyaklah. Ada juga untuk THT, ada yang sinusitis, polip, yang susah mendengar ada THT, laser, komplit alatnya. Gitu. Makanya kami di sini identiknya pertama datang, annyeonghaseyo Pak, sakit apa? Kan gitu kan, tanya kabar, sapa, kan kenalan. Pasti ditanya dulu sakitnya apa. Kenapa ditanyanya dulu sakitnya apa? Kita terlatih sih, belajar dari pengalaman aja. Asam lambung, asam lambungnya gimana? Nggak tahu loh, udah cuman aku sampai oknami, udah lemas sekali kita buat. Itunya di setel, dikecilkan, nggak kita samakan itu, dikecilkan. Udah, masih juga dia kesakitan, kepanasan. Kita pakai yang oksigen. Nah, ini ada oksigennya. Ada oksigen. Nanti yang keluar vitamin udara. Nggak panas dia, dingin. Nah, dia ada oksigennya. Udah. Nyaman dia, nyaman. Terus kita pasti pakai dom yang tadi di depan, ditutup lagi dari atas. Kita uap-uapin. Karena kan nggak menyentuh. Kita kasih uap dia. Nah, gitu. Habis itu gimana Bu? 40 menit lumayan enak. Ya udah ya Bu, kita bantu ya, kita tempel lah stimulus itu di perutnya. Biar dibantu gas tadi digetarkan. Kan tanpa kita sadarin kalau kita masuk angin kan kita ketok-ketok. Itu kan memberikan getaran, kebas, sakit kepala, refleks kita gini kan. Itu kan getaran. Nah, kita bantu. Setidaknya berkurang yang di dalam tadi gitu. Nah, itu dia. Terus ya tujuannya ya gitu ya. Terus nanti kita kasih lagi dia ke Otoples. Untuk apa? Dari tulang belakang. Karena kan pusat saraf, tiangnya kan tulang belakang. Kadang sakit di belakang, kontak ke depan. Sebaliknya juga begitu kan. Karena kan satu pusat saraf. Jadi dari belakang tadi diurut. Untuk apa? Untuk merangsang trombositnya, untuk merangsang leutrositnya, untuk merangsang juga bagian eritrositnya, sel darah putih, ya kan, sel darah merah. Itu dia diproduksikan di tulang belakang. Nah, 31 pasang saraf luasnya. Jadi karena kita sering sakit gitu kan, kadang mau kita membungkuk gitu, terkadang mau kita hanya tertidur aja gitu, sakit di belakang. Itulah tujuannya, untuk merelaksasikan saraf tadi. Itu dia. Apalagi yang punya sakit pinggang, apalagi yang punya saraf terjepit, ya lebih pantasnya lagi dia ke situ gitu. Cuman kan kita tujuannya ada alat ini seperti itu gitu. Masuk lagi gitu kan, aku tetes mata lumayan loh gini-gini. Ada itu bola 9 itu kan, itu juga dibantu untuk ke mata itu. Itu ada lasernya itu yang kuning itu. Ada lengkap lah Pak di sini. Ini pun makanya dibentuk seperti tempat tidur kan. Saya nggak sakit pinggang,
memang tidur yang baik kan sebenarnya tempat yang rata. Iya, makanya orang dulu kan kalau kapuk ya, zaman dulu ya, saya ingat mama saya kalau udah bonyok dia ke dalam dipanggil itu tukang kapuk untuk dipadatkan lagi supaya nggak bonyok. Sebenarnya tujuannya untuk tulang belakangnya supaya tetap dalam kondisi tegak gitu ya. Itunya makanya saya nyamannya PD-nya dengan pengobatan ini ya, yang pertama dia dibentuknya pas gitu, sesuai kebutuhan gitu. Jadi saya pernah juga beli itu kayak gini juga memang, tapi dia semacam sandal. Tenangan, relaksasi ya, untuk dipakai untuk tidur, sleep ya. Full sampai dengan 70 derajat Celcius. Ya. Nah, ya, habis dulu suara bunyinya baru kita putar ya tombol sebelah yang putaran itu ya, kontrolnya baru arus listrik ya Bapak Ibu ya, supaya terhindar dari yang namanya kontak. Yang namanya musuhnya listrik pasti adalah air. Pasti kita Bapak Ibu di sini berkeringat untuk menghindari ya. Satu kabel sensor ya, di sini ada kabel sensornya, bisa diperhatiin ya. Ya, dihubungi ke bagaimana cara penggunaan alat terapi happy matras. Alat ini ya untuk membantu pemerintah untuk menangani pandemi COVID. Semoga membantu kinerjanya medis. Pulau Galang, Rumah Sakit Pulau Galang, Batam. Selain COVID, apa ada manfaat dari alat ini? Untuk penyakit gula, stroke, darah tinggi, asam urat, bisa. Pasien penyakit kronik. Ya. Sebenarnya ini secara alami kenaikan suhu manusia menjadi naik itu kekebalan tubuhnya sangat bisa naik maksimal 5 kali lipat. Maka untuk penyakit dewasa sebenarnya rumah sakit pun susah karena sudah lama dari lama sampai sekarang masih penyakitnya tumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi secara alami ini kepanasan sehingga syarafnya lebih mengaktifkan, lalu penyerapan darahnya lancar sehingga secara alami membaik untuk tubuh manusia di dalam organ tubuhnya semuanya. Kami dikasih 41 unit khusus untuk Sumatera Utara, paling banyak Peringadi. Dan memang kita sangat bermanfaat itu. Dan ini saya rasa suatu keberuntungan lah buat Peringadi, karena manfaatnya itu kan cukup baik untuk kesehatan, khususnya untuk di pasien COVID ya, karena itu pemberian kehangatan tubuh lah ya, panas di tubuh. Harganya cukup mahal juga lah ya, sekitar 100-an satu unit. Cuman kalau dengan situasi sekarang Peringadi kita hubungkan dengan perawatan pasien COVID yang sudah mengarah ke 400, kurang satu mestinya. Saya bilang tadi 10 minta dari mereka ini, ya kan? Karena sebenarnya bukan hanya untuk pasien-pasien COVID, untuk fisioterapi juga bagus. Untuk pasien yang dirawat lama, khususnya di ICU, cukup bagus, ya. Atau untuk pasien-pasien stroke, ya kan salah satu terapinya pemanasan.